Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang pengemis. Seorang pengemis ini kelaparan dan mendatangi rumah Nabi. Namun ketika sudah diberi Nabi satu kurma Nabi, ajwa namanya, maka pengemis tersebut menolaknya karena berpikir bahwa kurma tersebut tidak akan mengenyangkannya. Lalu pulanglah pengemis tadi. Di kesempatan berikutnya, maka ada lagi pengemis yang datang ke rumah Nabi karena kelaparan dan meminta ke rumah Nabi. Maka dengan perlakuan yang sama, maka Nabi memberikan satu buah kurma ajwa pada pengemis tersebut. Pengemis ini sangat bersyukur dengan pemberian Nabi tersebut walaupun hanya sebiji kurma. Maka di hadapan Nabi sangat berterima kasih pengemis tersebut dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, Nabi mencegah pengemis tersebut untuk pergi. Tunggu, kata Nabi. Maka Nabi bergegas ke rumah, mengambil uang dan menyerahkan 40 dirham kepada pengemis tersebut. Baik, dalam kesempatan ini juga Ustadz mengajak kita bersama agar kita pandai bersyukur, karena sesuai janji Allah di surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka akan kami tambah nikmat. In syakartum azidannakum. Dalam kesempatan ini juga Ustadz akan menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu matematika bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, jadi dalam bab 1 ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Insya Allah akan kita bahas nanti satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dulu, ya. Tadi ada yang melihat tampilan di awal bab pertama tadi ada semacam gambar tata surya, ya. Jadi ada semacam gambar tata surya di planet, di galaksi kita, ya. Dari ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya kan, seperti itu dan seterusnya. Terkadang kalau dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai bilangan yang sangat besar, ya. Salah satunya adalah dicontohkan jarak matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer, ya. Oh, nolnya banyak gitu, ya. Jadi karena nolnya banyak, maka dalam istilah matematika nanti ada dinyatakan bentuk sederhananya, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8. Jadi nolnya nggak terlalu banyak kan? Gitu. Kita lihat ada salah satu fungsi dari perpangkatan, ya, itu 10 pangkat 8. Itu ada kecil di atasnya, berarti itu dibaca pangkat. Ini adalah salah satu fungsi dari pangkat, ya, perpangkatan. Ada juga misalnya dalam kegiatan biologi melihat sesuatu yang sangat kecil, misalnya bakteri. Bisakah melihat dengan mata sendiri? Tidak kan? Berapakah ukurannya? Nah, ukurannya sangat kecil, mungkin 0,000000000 apa itu? Milimeter. Nah, kan? Banyak sekali nolnya di belakang koma. Nah, salah satu penyederhanaannya adalah dengan nanti bisa ditulis dengan 1 kali 10 pangkat negatif berapa. Kalau ke belakang koma berarti pakai negatif, ya. Salah satu kelebihan perpangkatan adalah untuk penyederhanaan penulisan, misalnya mata pelajaran fisika, ekonomi, kimia juga, dan segala macam, ya. Ya, kegiatan satu yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Jadi kita hari ini Ustadz menyiapkan sebuah kertas, sediakan selembar kertas, sebuah gunting dan sebuah gunting. Lipat kertas menjadi bagian yang sama besar pada simetrinya. Kita langsung praktek, ya.
Lipatlah kertas itu menjadi bagian sama besar, yaitu sumbu simetri lipatnya. Jadi kita lipat ya, terus kita potong ya, kita potong pakai cutter boleh, pakai gunting boleh ya. Potongan pertama menghasilkan berapa kertas? 2 kertas. Kita potong lagi. Kita menggunakan cutter ya. Berapa kertas hasilnya? 1, 2, 3, 4. Kita potong lagi potongan ketiga. Kita lipat dulu sesuai dengan sumbu simetrinya. Kita sangat besar ya. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Kita lihat sendiri ya, bisa didemonstrasikan di rumah. Nah, pengguntingan pertama tadi banyaknya kertas ada 2, pengguntingan kedua berapa tadi? Ada 4, pengguntingan ketiga ada 8, pengguntingan yang keempat lagi dilipat lagi, nanti digunting, cek berapa hasilnya, pengguntingan kelima berapa hasilnya. Jadi lihat ya, dari pengguntingan pertama yaitu 2, nanti kalau kita gunting lagi atau kita potong lagi, jadi jumlahnya dikali 2 ya, tadi 2 hasilnya jadi 4, 2 kali 2 hasilnya 4, terus digunting lagi menjadi 2, artinya kan lebih banyak 2 kali lipat tuh, jadi hasilnya 8. Nah, itu adalah salah satu dari contoh perpangkatan ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak berapa kali kita menggunting atau memotong kertas tersebut menjadi 2 bagian ya. Jadi notasinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n kali ya, sebanyak n. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat ditulis dengan 2 pangkat n ya, juga disebut dengan perpangkatan 2 ya. Jadi 2 pangkat berapa, jadi disebutnya perpangkatan 2. Secara umum perkalian berulang suatu bilangan A disebut dengan perpangkatan A ya. Jadi seperti ini pengertian bilangan perpangkatan. Terus A disebut juga bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat ya, atau eksponen. Nah, contoh-contohnya bisa kita lihat. Perpangkatan ini perpangkatan 5 ya, karena bilangan pokoknya atau basisnya adalah 5. Ini kita baca 5 pangkat 2. Bentuk perkaliannya berarti 5-nya sebanyak 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 5 kali 5 nilainya bisa kita hitung, 5 kali 5 adalah 25. Kalau 5 pangkat 3, maka 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 sudah 25, kali 5 lagi maka 125. Terus 5 pangkat 4, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, menghitungnya bisa 5 kali 5 25 kali 5 125 kali 5 lagi 625, 625. Setelah mengamati tabel harus lengkapi tabel di bawah ini ya. 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak, ya benar, 4 kali, berarti 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 kali 2 lagi 16. Terus 3 pangkat 3 berarti kita kalikan 3-nya sebanyak 3 kali, bukan 3 kali 3 ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 ya. Itu tidak di pangkat tuh bukan bilangan pokok sama pangkatnya yang dikalikan, bukan, tapi 3-nya sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3 9 kali 3 lagi 27. 4 pangkat 5 nih banyak ini ya. 4-nya sebanyak 5 kali, berarti tulis saja 4 kali 4 kali 4 sampai 5 buah 4-nya. Itu berapa hasilnya? Bisa dicoba sendiri ya. 5 pangkat 4 juga seperti itu. Terus 10 pangkat 7 ini mudah kalau 10 ya. 10-nya berarti nolnya ada. Kalau 10 pangkat 7 berarti nolnya ada 7 ya. Jadi seperti itu. 10 kali 10 kali 10 10 kali 10 kali 10 hasilnya nanti nolnya ada 7. Bisa dilihat
dikerjakan ya, bisa dicoba-coba ya. Ya, nanti kita sampai ke latihan soal. Ada tentukan perpangkatan berikut ke dalam perkalian berulang dan tentukan nilainya. Usah tunggu nanti di Zoom meeting apabila kita ada yang didiskusikan mengenai latihan soal tersebut. Contoh-contoh soal selanjutnya bisa kita bahas di Zoom meeting ya. Ya mungkin itu saja video pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.